Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mastia, perwakilan dari guru MTS Hubul Waton Tanah Grogot, mengucapkan selamat bergabung sebagai peserta didik baru. Selamat datang di kelas Ilmu Pengetahuan Alam. Pada saat ini, kita akan memulai pelajaran IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam. Untuk peserta didik, tentulah senang kalau pada saat ini, meskipun belajar lewat media online, kalian semua bisa menikmati belajar dan bisa menikmati sekolah meskipun dari rumah masing-masing. Oke, pelajaran hari ini kita belajar tentang IPA atau ilmu pengetahuan alam. Tentu kalian waktu di sekolah dasar sudah mendapatkan ilmu pengetahuan alam. Sebelum masuk materi, tolong diperhatikan benar-benar penjelasan dan materi yang kita bahas. Langsung saja, adapun topik pembahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu objek IPA dan pengamatan. Pada topik ini terdiri dari dua subpokok bahasan. Yang pertama, penyelidikan IPA dan yang kedua, pengukuran. Penyelidikan IPA terbagi menjadi dua poin lagi. Yang pertama, keterampilan proses dalam IPA. Yang kedua, sikap ilmiah. Pengamatan pada saat ini, IPA adalah suatu ilmu yang membutuhkan penyelidikan ilmiah. Penyelidikan ilmiah terdiri dari dua proses keterampilan, yaitu pengamatan dan eksperimen. Sebelum kita melakukan penyelidikan atau pengamatan, kita harus mengetahui objek apa yang harus kita amati. Secara umum, objek pengamatan IPA dibedakan menjadi dua, yaitu objek biotik dan objek abiotik. Objek biotik adalah semua jenis makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, atau virus dan bakteri. Sedangkan objek abiotik yaitu benda mati yang menyusun lingkungan, misalnya air, tanah, udara, kelembapan, dan suhu. Penyelidikan objek IPA dapat dilakukan melalui pengamatan, percobaan, maupun penelitian. Namun, untuk melakukan penyelidikan IPA, kita harus memiliki beberapa keterampilan. Bisa kita lihat keterampilan proses dalam IPA. Yang pertama, keterampilan mengamati. Pengamatan merupakan proses untuk mengenal objek dan peristiwa menggunakan panca indera. Jadi, kalau panca indera yang dipelajari di sekolah dasar ada 5. Yang pertama, mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit atau peraba. Berikutnya, pengamatan dilakukan dengan alat ukur yang sesuai untuk mengumpulkan data dan informasi. Jadi, dalam keterampilan mengamati, sangat ditekankan menggunakan panca indera, bukan hanya menggunakan mata saja. Yang kedua, keterampilan pengelompokan atau mengklasifikasi. Mengklasifikasi atau pengelompokan merupakan proses memilih objek atau peristiwa berdasarkan persamaan dan perbedaan sifat. Yang ketiga, yaitu keterampilan mengukur
menggunakan alat ukur. Mengukur, kalian harus tahu cara menggunakan alat ukur tersebut secara benar dan cara perhitungannya. Yang keempat, menginferensi atau menyimpulkan. Menginferensi atau menyimpulkan adalah kegiatan merumuskan penjelasan hasil dari pengamatan. Penjelasan ini untuk menemukan pola-pola atau hubungan yang diamati dan membuat perkiraan. Untuk menyimpulkan, kita harus memiliki atau membutuhkan suatu patokan atau acuan data. Memprediksi. Memprediksi adalah kegiatan meramalkan tentang apa yang akan terjadi pada observasi yang akan datang melalui cara-cara tertentu yang sudah baku. Yang keenam, menganalisis. Menganalisis merupakan kegiatan menguraikan data-data yang diperoleh sehingga dapat digunakan untuk membuat suatu kesimpulan. Yang ketujuh, melakukan percobaan atau penyelidikan. Percobaan IPA harus dilakukan secara terencana dan sistematis dengan menggunakan metode ilmiah. Yang terakhir yaitu mengkomunikasikan hasil. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal ini yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Dari kesimpulan tersebut dapat kita ketahui benar atau tidak hipotesis yang telah kita buat. Selanjutnya poin B, langkah-langkah metode ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah ada 6. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun dasar teori. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, analisis dan interpretasi data. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, merumuskan masalah. Merumuskan masalah adalah langkah awal dalam melaksanakan kerja ilmiah untuk menentukan hal-hal yang akan dipelajari atau diteliti untuk memperoleh jawaban. Yang kedua, menyusun dasar teori. Untuk membuat dasar teori, kita harus memiliki acuan. Bisa dari jurnal hasil penelitian, buku referensi, maupun pendapat para ahli. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan. Untuk membuktikan dugaan ini, kita harus melakukan percobaan atau eksperimen. Setelah melakukan percobaan, keempat, mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data, ada 2 cara, yaitu pengamatan secara langsung atau pengamatan alamiah. Yang kedua, melakukan percobaan atau eksperimen untuk menguji kebenaran hipotesis kita tadi. Yang kelima, analisis dan interpretasi data. Analisis data merupakan kegiatan untuk mengklasifikasi, menghitung, menilai, dan mengartikan data-data yang kita peroleh. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban akhir masalah yang telah diteliti. Metode ilmiah memerlukan sikap ilmiah. Adapun beberapa sikap ilmiah untuk dijadikan pedoman. Jadi seorang ilmuwan atau peneliti harus memerlukan sikap ilmiah.
Ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman dalam bersikap ilmiah. Mampu membedakan opini dan fakta, berani mencoba dan tidak takut gagal, jujur, teliti dalam mencatat dan mengelola data, selalu ingin tahu, objektif, mampu bekerja sama, terbuka dan fleksibel, bertanggung jawab, tekun dan ulet dan tidak mudah putus asa, dan yang terakhir, senantiasa selalu bersyukur karunia Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.